Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkah. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak dengar kalau ada orang yang nangis karena dia terlalu kaya raya? Dia pengen supaya dirinya ini miskin. Nggak pernah kan ya? Yang ada banyak orang yang menangis karena pengen jadi kaya. Tapi ternyata ada manusia seperti itu. Dia selalu mencoba untuk menjadi miskin, tapi selalu gagal. Semakin dia berusaha untuk miskin, semakin kayalah dia. Mau tahu ceritanya? Langsung aja kita dengerin ya. Cerita ini sendiri aku rangkum dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah dan beberapa sumber lainnya. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ini lahir 10 tahun setelah tahun gajah dan berasal dari Bani Zurah. Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang pertama yang masuk Islam, artinya termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun. Beliau juga ikut semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Nah, Abdurrahman ini mempunyai ciri-ciri fisik, yaitu tubuhnya tinggi, kulitnya putih, bulu matanya lebat, rambutnya pun panjang menutupi kuping, bahunya lebar, gagah dan ganteng. Abdurrahman juga terkenal suka memakai kain atau selendang panjang yang berwarna hitam yang dililitkan di kepalanya. Dan yang membuat kain atau selendang ini istimewa adalah karena kain ini dipakaikan langsung oleh Rasulullah. Sifatnya jujur, ulet, pekerja keras dan sangat dermawan. Bagaimana awal mulanya Abdurrahman ini masuk Islam? Pada saat itu Abdurrahman ini dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada saat Abu Bakar memeluk Islam, Abu Bakar juga memperkenalkan Islam kepada para sahabatnya, termasuklah Abdurrahman. Tanpa ragu, Abdurrahman pun segera menemui Rasulullah dan menyatakan keimanannya untuk memeluk agama Islam. Sejak itulah dia selalu berada di sisi Rasulullah. Pada saat sebelum hijrah, Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat kaya raya di Mekah. Rumahnya sangat besar, kuda dan untanya ada ribuan ekor. Tapi setelah dia memeluk Islam, dia lebih memilih mengikuti Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah dan hanya membawa pakaian yang dia pakai saja. Istri serta anaknya pun tidak ikut hijrah ke Madinah. Semua hartanya pun dirampas oleh suku Quraisy karena dia lebih memilih untuk memeluk agama Islam dan ikut berhijrah bersama Rasulullah. Teman-teman, hal ini bukanlah hal yang gampang untuk meninggalkan harta begitu saja. Tapi dengan mudahnya Abdurrahman meninggalkan harta yang dia punya saat itu karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Nah, begitu dia hijrah ke Madinah, Allah anugerahkan banyak sekali kelebihan untuknya. Allah berikan dia sifat afaf yang artinya tidak mau memberatkan orang lain, dan muru'ah yang artinya kemurnian ibadah kepada Allah. Nah, setelah tiba di Madinah, Abdurrahman bin Auf pun ikut membangun dua masjid, yaitu Masjid Quba dan Nabawi. Pada saat membangun Masjid Nabawi, Rasulullah pun mulai mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Muhajirin adalah sebutan untuk orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansyar adalah sebutan untuk penduduk asli Madinah. Abdurrahman pun dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Teman-teman, kisah persaudaraan sahabat Rasulullah ini banyak sekali, tapi yang paling menonjol adalah kisah persaudaraan Abdurrahman dengan Sa'ad. Sa'ad bin Rabi adalah salah satu pimpinan Ansyar di Madinah. Dia adalah orang yang sangat kaya raya. Setengah dari perkebunan kurma yang ada di Madinah adalah miliknya. Tapi meskipun begitu, Sa'ad menerima dengan senang hati dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman pada saat itu adalah orang yang sangat miskin. Harta satu-satunya yang dia miliki adalah baju yang ada di badannya. Sedangkan Sa'ad adalah orang yang kaya raya dan terpandang. Dan untuk menunjukkan ketulusan hatinya, Sa'ad bin Rabi ini berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, setengah dari perkebunan kurma yang ada di Madinah ini adalah milik saya. Saya ingin membagi duanya dengan kamu. Ambillah setengahnya." Masya Allah, luar biasa ya Sa'ad bin Rabi ini. Dia gak main-main loh teman-teman.
dia mau membagi 2 perkebunannya, baik itu tanah, pohon kurmanya, bahkan pegawainya pun akan diberikan. Jadi Sa'ad bin Rabi ini punya ribuan pegawai, ada sekitar 5.000 pegawai. Jadi 2.500 pegawainya akan diberikannya kepada Abdurrahman. Jadi Abdurrahman hanya tinggal menjalankannya saja. Mungkin kalau kita nih ada teman atau saudara yang datang ke rumah dan meminta baju, mungkin kita akan memilihkan yang udah gak terlalu kita suka. Nah ini Sa'ad bin Rabi ini perkebunan mau dibagi 2 beserta isi-isinya. Masya Allah, luar biasa Sa'ad bin Rabi. Dan sebelum Abdurrahman bin Auf sempat menjawab, Sa'ad bin Rabi ini melanjutkan omongannya. Dan saya mempunyai 2 orang istri. Lihatlah salah satu yang kau suka, maka akan aku ceraikan. Dan setelah masa iddahnya selesai, nikahilah dia. Teman-teman, ini istri loh. Dia kasih istrinya ke Abdurrahman bin Auf. Begitu besarnya keimanannya kepada Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang mau menawarkan istrinya? Ini kan cara sulit ya. Dan dia malah meminta Abdurrahman untuk memilih salah satu dari istrinya, bukan Sa'ad yang memilihkan untuk Abdurrahman. Dan ini bukanlah tawaran basa-basi, tapi yang lebih luar biasa lagi adalah Abdurrahman bin Auf. Dia memang miskin. Harta satu-satunya yang dimilikinya hanyalah baju yang ada di badan. Gak punya kenalan di Madinah, yang artinya tempat tinggal pun bakalan numpang. Itu pun belum tahu di mana dia akan tinggal. Dan kalian tahu jawabannya? Semoga Allah memberkahimu di hartamu dan keluargamu. Dia menolak tawaran itu dengan sopan. Masya Allah. Dan Abdurrahman hanya berkata, tunjukkan kepadaku di mana pasarnya. Dia lebih memilih mandiri daripada tergantung kepada orang lain. Lalu Sa'ad bin Rabi pun menunjukkan pasar kepada Abdurrahman. Di pasar, Abdurrahman pun melihat banyak sekali penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan. Lalu Abdurrahman mendatangi salah satu toko cangkul yang ada di sana. Dan dia meminta izin untuk membeli, tapi menggunakan pembayaran jatuh tempo 1 hari. Jadi Abdurrahman membawa dulu nih barang dagangannya. Dan setelah barangnya laku, keesokan harinya Abdurrahman akan membayar cangkul tersebut. Lalu Abdurrahman pun membawa 5 cangkul. Dibawanya berkeliling pasar dan itu laku. Keesokan harinya dia bayarkan ke pemilik toko. Kemudian dia ambil lagi cangkul dalam jumlah yang lebih banyak. Dan begitu terus. Dan hanya dalam waktu 1 bulan saja, Abdurrahman sudah punya kios. Lalu Abdurrahman dengan kecerdasannya melihat ada peluang bisnis. Dia melihat bahwa pasar pada saat itu terlalu padat dan harga sewanya terlalu mahal, sehingga banyak yang mau berdagang tapi nggak bisa. Nah, di sebelah pasar itu ada lahan yang kosong. Kemudian didatanginya pemilik lahan tersebut dan mengajak untuk bekerja sama. Dia ingin menjadikan lahan tersebut pasar yang baru dengan harga sewa yang lebih terjangkau. Orang Ansyar pemilik lahan tersebut pun setuju. Setelah lahan itu dibersihkan, lalu kemudian dipetak-petakan dan mulai ditawarkan kepada orang-orang yang ingin berdagang. Sewanya pun hanya seikhlas hati saja. Jadi nggak dipatokan ya teman-teman. Maksudnya Abdurrahman ini agar mereka mendapatkan pahala dan pemasukan, walaupun tidak jelas berapa pendapatannya. Pasar tersebut pun berjalan dengan baik dan lancar. Perdagangan Abdurrahman juga berjalan dengan lancar. Omsetnya semakin lama semakin besar. Dan dia pun dikenal sebagai pedagang yang sukses. Hanya dalam 1 bulan saja, Abdurrahman bin Auf bisa mengumpulkan harta yang banyak. Dan dia juga menikahi salah satu wanita Ansyar. Abdurrahman ini sangat suka bersedekah. Inilah salah satu rahasia kenapa Abdurrahman tidak bisa miskin, malah terus bertambah kaya. Nah, pada suatu hari Rasulullah bersabda tentang Abdurrahman, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya, dan kau akan masuk surga dengan merangkak, dan kau akan masuk surga paling terakhir di antara sahabat-sahabat yang lain. Karena itulah berikanlah pinjaman kepada Allah dan Allah akan melepaskan kedua kakimu. Para sahabat yang mendengar ini pun bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab,
sebab dia terlalu kaya. Setelah mendengar hal ini, Abdurrahman pun sering menangis dan bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya agar aku bisa masuk surga dengan berjalan kaki ya Rasulullah, tanpa merangkak. Rasulullah pun berkata, perbanyaklah bersedekah. Semenjak itu dia semakin takut karena beban harta yang banyak dan semakin memperbanyak sedekahnya. Pernah nih satu waktu dia mendapatkan keuntungan dagang 1 peti emas. Bukannya dia senang, tapi dia malah duduk terdiam dan merenung. Lalu istrinya pun bertanya kepadanya, wahai suamiku, ada apa? Apa yang kau pikirkan? Abdurrahman pun menjawab, saya kepikiran, saya tidak pernah mendapatkan untung sebanyak ini. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya istrinya lagi. Saya ingin mensedekahkannya, kata Abdurrahman. Dan istrinya pun menjawab, sedekahkanlah suamiku. Masya Allah, teman-teman, bukan hanya Abdurrahman saja yang suka bersedekah, istrinya pun juga suka bersedekah. Nah, malam itu setelah disedekahkan 1 peti emas, keesokan harinya datang lagi keuntungan 2 peti emas. Dan itu dari penjualan barang yang sama, harga yang sama, dan untung yang sama. Tapi kenapa bisa keuntungannya berlipat ganda ya? Lalu disedekahkan lagi 2 peti. Dan hari ketiga datang lagi keuntungan 3 peti emas. Terus begitu, semakin banyak disedekahkan, semakin banyak keuntungannya. Jadi ini hitungannya Allah, bukan hitungan manusia. Dan itu adalah janji Allah. Dalam Islam, sedekah sama dengan kaya. Itu kata kuncinya. Abdurrahman setiap hari selalu membebaskan 31 orang budak. Dan itu harganya tidak murah ya teman-teman. Kalau saat ini sekitar 35 juta untuk setiap orang budak. Dan dalam setiap peperangan, Abdurrahman selalu menyumbangkan banyak sekali hartanya. Contohnya pada saat perang Tabuk, Abdurrahman menyumbangkan 20 ukiah emas, 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Dia memberikan setengah dari hartanya. Dan semua itu dibawalah ke masjid. Sayyidina Umar pun berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sepertinya Abdurrahman ini tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya. Rasulullah pun lalu bertanya kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia pun menjawab, ya Rasulullah, aku meninggalkan jauh lebih baik daripada ini semua. Karena saya meninggalkan sama persis seperti ini dan menjadi lebih baik karena saya meninggalkannya dengan berkahnya. Saya meninggalkannya dengan janji Allah. Lalu Rasulullah pun berkata, semoga Allah memberkahimu di hartamu. Abdurrahman bin Auf ini selalu gagal menjadi orang miskin. Walaupun dia selalu menghabiskan hartanya untuk bersedekah, tapi Allah selalu memberikan lebih banyak lagi harta kepadanya. Satu hari Abdurrahman sedang duduk bersama para sahabat dan mendengarkan sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya perbuatan manusia semasa hidup, orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang miskin. Dan Rasulullah mengatakan bahwa beliau bersama orang-orang fakir dan miskin. Dalam hadis sahih, hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam rombongan orang-orang miskin. Sejak itu Abdurrahman bin Auf semakin sering menangis dan merenung. Dia tidak ingin berlama-lama dalam yaumul hisab karena kekayaan yang dia miliki. Dia pun lalu berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah. Abdurrahman mencari cara bagaimana agar hartanya bisa habis. Dan kebetulan pada saat setelah perang Tabuk selesai, buah-buah kurma yang ditinggalkan pada saat perang Tabuk pun busuk. Semuanya gagal panen, sehingga tidak bisa dijual. Kabar ini pun sampai ke Abdurrahman. Lalu Abdurrahman pun menjual semua hartanya dan dia membuat pengumuman yang berisikan Abdurrahman akan membeli semua buah kurma penduduk Madinah yang busuk dengan harga normal. Tentu saja seluruh sahabat dan penduduk Madinah pun sangat senang.
Mereka semua menjual kurma yang busuk itu kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman pun sangat senang karena akhirnya dia berhasil menghabiskan seluruh hartanya. Saat itu yang dimilikinya hanyalah tumpukan kurma busuk. Tapi hal ini tidak berlangsung lama karena kurma-kurma busuk yang tidak ada harganya itu malah membuat dia 10 kali lipat lebih kaya daripada sebelumnya. Ternyata sehari setelah dia membeli kurma-kurma busuk itu, datanglah utusan dari Raja Yaman ke Madinah. Mereka menyampaikan bahwa penduduk Yaman telah terjangkit wabah aneh, dan wabah itu hanya bisa diobati dengan buah kurma yang busuk. Utusan dari Yaman itu pun mengeluarkan pengumuman mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat dan akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Penduduk yang mendengar hal tersebut pun langsung memberitahu utusan dari Yaman itu untuk segera mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf karena hanya dia yang mempunyai seluruh kurma busuk yang ada di Madinah. Utusan Raja Yaman itu pun segera membeli seluruh kurma busuk kepunyaan Abdurrahman dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasanya. Dan teman-teman, lagi-lagi usaha Abdurrahman untuk menjadi orang miskin pun gagal. Karena seperti janji Allah, kita beri satu, Allah akan balas 10 kali lipat. Kekayaan yang dimiliki Abdurrahman sangat luar biasa banyak. Tapi itu tidak membuat dia menjadi sombong. Malah sebaliknya, dia selalu menangis. Dia takut tidak akan bisa masuk surga. Bahkan pada saat dia disuguhi makanan lezat oleh keluarganya pun dia menangis. Tapi bukan berarti dia tidak bersyukur. Allah bukakan dan bentangkan dunia ini untuk kami semua. Aku khawatir pahala dan balasanku akan dipercepat di dunia ini, kata Abdurrahman. Bahkan ketika akan wafat pun dia selalu menangis. Tapi bukan karena takut akan menghadapi kematian ya teman-teman, tapi karena dia akan wafat dalam keadaan yang kaya raya. Abdurrahman pun berkata, sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Dia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kain kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dari aku. Kami tidak mendapatkan kain kafan untuknya. Sesungguhnya aku takut bila menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya hartaku. Abdurrahman bin Auf ini meninggal pada tahun 31 Hijriah. Beliau berumur 72 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi di samping makam sahabatnya yang bernama Utsman bin Mas'un. Dia meninggalkan harta yang sangat banyak, 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing. Dan dia juga meninggalkan 4 orang istri yang masing-masing mendapatkan warisan sebanyak 80 dinar per orang. Padahal tiap istrinya hanya mendapatkan 1/8 dari hartanya. Belum lagi anak-anaknya. Beliau memiliki 22 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan, yang artinya hartanya sangat luar biasa banyak. Dan dia juga berwasiat untuk menyumbangkan harta yang ditinggalkannya untuk kepentingan umat Islam. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang sahabat Rasulullah yang selalu gagal miskin. Semoga kisah ini memberikan banyak pelajaran untuk kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Walaupun Abdurrahman ini bergelimang harta, tapi dia tidak pernah menjadi sombong. Bahkan dia lebih sering menangis karena takut harta kekayaannya akan membuat dia jauh dari Allah dan membuatnya tidak masuk surga. Padahal Rasulullah sudah memastikan bahwa dia termasuk satu di antara 10 orang sahabat yang akan dijamin masuk surga karena kedermawanannya. Dan yang tidak kalah penting, semoga kita belajar tentang bagaimana cintanya Abdurrahman akan bersedekah. Sedekah tidak akan membuat miskin, tapi Allah malah akan melipat gandakan harta kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa kalau kamu suka video ini, subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload cerita baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.